Bangun pagi, tapi dunia terasa seperti tertutup kabut tebal. Wajah cucu kesayangan Anda terlihat buram. Bahkan membaca pesan di HP pun harus sampai menyipitkan mata. Dokter bilang ini waktunya operasi. Tapi tunggu, Ada seorang pasien saya, Nenek Sumi usia 67 tahun. Beliau sudah pasrah dengan kataraknya, tapi dalam 3 minggu, dunianya kembali terang benderang. Tanpa meja operasi, tanpa biaya jutaan rupiah. Rahasianya bukan di apotik, tapi di dapur Anda sendiri. Hari ini, saya bongkar 7 camilan ajaib yang bikin ribuan pasien saya kembali melihat dengan jernih. Tapi sebelum saya kasih tahu apa saja bahannya, ayo kita saling mendoakan. Ketik Mata Sehat di kolom komentar dan bagikan dari kota mana Anda menyimak video ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena kesehatan mata adalah investasi terindah di masa tua Anda. Siap untuk melihat dunia lebih terang? Mari kita mulai. Bapak dan Ibu, pernahkah Anda melihat besi yang dibiarkan kehujanan dan kepanasan di luar rumah? Lama-kelamaan, besi itu akan berubah warna menjadi coklat, rapuh, dan akhirnya hancur. Itulah yang kita sebut karat. Nah, sadarkah Anda bahwa proses yang sama sedang terjadi di dalam mata Anda saat ini? Secara medis, kita menyebut karat pada mata ini sebagai stres oksidatif. Mata kita adalah organ yang paling aktif bekerja. Sejak Anda membuka mata di pagi hari sampai menutupnya saat tidur, ribuan reaksi kimia terjadi di sana. Namun banyak dari kita yang tidak sadar bahwa kita sedang memasukkan racun setiap hari yang mempercepat proses pengaratan ini. Musuh tersembunyi pertama, gula yang menjelma menjadi keruh. Banyak lansia yang mengeluh matanya buram, lalu menyalahkan umur. Padahal musuh utamanya ada di piring makan Anda, gula pasir. Di dalam tubuh, gula yang berlebihan akan mengalami proses bernama glikasi. Gula ini akan menempel pada protein di lensa mata Anda. Bayangkan seperti kuah sup yang jernih, lalu Anda masukkan tepung maizena dan Anda panaskan. Sup itu akan berubah menjadi kental dan keruh. Itulah yang terjadi pada lensa mata Anda. Lensa yang tadinya jernih seperti kristal berubah menjadi putih susu. Inilah awal mula terjadinya katarak yang membuat dunia Anda terasa seperti tertutup kelambu. Musuh tersembunyi kedua, radiasi sinar biru, si pembunuh diam-diam. Zaman sekarang, lansia kita sangat akrab dengan ponsel, menonton video, membaca grup WhatsApp, atau menonton televisi berjam-jam. Cahaya dari layar ini disebut blue light atau sinar biru. Sinar ini memiliki energi yang sangat tinggi. Ia menembus langsung ke bagian paling sensitif mata kita, yaitu makula. Sinar ini seperti api kecil yang terus-menerus membakar sel-sel syaraf mata Anda. Jika perisai pelindung di mata Anda tipis, maka sel-sel tersebut akan mati dan tidak bisa tumbuh lagi. Akibatnya, pandangan bagian tengah Anda akan hilang, hitam atau bergelombang. Musuh tersembunyi ketiga, lemak trans dan pembuluh darah macet. Mata butuh nutrisi, dan nutrisi itu dibawa oleh darah. Tapi hobi makan gorengan atau camilan berlemak jahat membuat pembuluh darah kecil di mata kita tersumbat plak. Ibarat selang air yang tertekuk atau berkerak, air tidak bisa mengalir sampai ke ujung. Mata Anda kelaparan. Saat mata kelaparan nutrisi, ia akan menjadi kering, perih, dan pandangan perlahan meredup. Bapak dan Ibu, kabar buruknya, obat tetes mata biasa tidak akan bisa membersihkan karat yang ada di dalam lensa atau saraf mata ini. Obat tetes hanya bekerja di permukaan. Namun, kabar baiknya, Tuhan sudah menciptakan pasukan pembersih karat alami dalam bentuk makanan. Di bab selanjutnya, kita akan bongkar bagaimana 7 camilan murah ini bekerja seperti cairan anti karat yang akan mengikis kekeruhan di mata Anda dan melancarkan kembali aliran darah yang macet. Jangan beranjak dulu,
karena apa yang akan saya bagikan setelah ini adalah kunci agar Anda tidak perlu berakhir di meja operasi. Bapak dan Ibu, setelah kita tahu bahwa mata kita bisa berkarat, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya? Ibarat sebuah kendaraan yang sudah lama tidak diservis, mata kita butuh dua hal utama, bensin yang berkualitas dan pelumas yang licin. Tanpa bensin, mesin tidak jalan. Tanpa pelumas, mesin akan panas dan terbakar. Mari kita bedah camilan pertama, si oranye wortel. Banyak orang bilang, saya sudah tahu kalau wortel bagus buat mata. Tapi, tahukah Anda mengapa banyak orang yang rajin makan wortel, tapi matanya tetap saja buram? Jawabannya ada pada cara mengolahnya. Di dalam wortel terdapat senyawa ajaib bernama beta-karoten. Di dalam tubuh, senyawa ini diubah menjadi vitamin A atau retinol. Mengapa namanya retinol? Karena ia adalah bahan baku utama untuk retina. Bayangkan, retina Anda adalah sebuah layar proyektor. Agar gambar di layar itu tajam dan terang, proyektor itu butuh lampu yang kuat. Nah, retinol dari wortel inilah yang menjadi daya listrik untuk lampu tersebut. Jika Anda kekurangan zat ini, lampu proyektor Anda meredup. Itulah mengapa lansia sering mengalami rabun ayam. Mata terasa gelap saat senja atau di ruangan remang-remang. Rahasia dokter, jangan makan wortel mentah. Beta-karoten terkurung di dalam dinding sel wortel yang keras. Jika dimakan mentah, tubuh hanya menyerap sekitar 5%. Caranya, kukus sebentar atau masak dengan sedikit lemak sehat, seperti minyak zaitun atau santan encer. Lemak membantu vitamin A larut dan diserap sempurna oleh usus. Jadi mulai besok, jadikan wortel kukus sebagai camilan sore Anda. Cukup 1 batang sehari dan Anda sedang mengisi bensin kualitas super untuk retina Anda. Setelah bensin terisi, kita butuh pelumas. Inilah peran kacang almond. Bapak dan Ibu, lensa mata kita harus tetap lentur agar bisa fokus melihat jauh dan dekat. Namun, seiring bertambahnya usia, lensa ini cenderung menjadi kaku dan kering. Almond adalah salah satu sumber vitamin E tertinggi di dunia. Vitamin E ini bukan sekedar vitamin biasa. Ia adalah antioksidan yang larut dalam lemak yang bekerja seperti minyak pelumas anti karat. Vitamin E di dalam almond bertugas menjaga sel-sel mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Bayangkan radikal bebas itu seperti debu-debu tajam yang berterbangan menabrak lensa mata Anda. Tanpa perlindungan vitamin E, lensa Anda akan penuh baret, menjadi keruh, dan akhirnya terbentuklah katarak. Sebuah studi menunjukkan bahwa lansia yang rutin mendapatkan asupan vitamin E tinggi memiliki resiko 25% lebih rendah terkena degenerasi makula dan katarak. Cara konsumsinya, cukup 5-10 butir almond sehari. Tidak perlu digoreng dengan minyak sawit, panggang saja sebentar. Almond akan menjaga kelembaban mata Anda dari dalam, sehingga Anda tidak perlu lagi sering-sering memakai obat tetes mata kimia yang justru bisa membuat ketergantungan. Gabungan antara wortel sebagai bensin retina dan almond sebagai pelumas lensa adalah duet maut untuk mengusir kekaburan. Namun, bensin dan pelumas saja tidak cukup jika rangka mata Anda tidak dijaga dari serangan cahaya luar. Di bab selanjutnya, saya akan bongkar satu camilan murah meriah yang sering ada di meja makan, tapi ternyata ia adalah kacamata hitam alami yang melindungi mata Anda dari radiasi. Penasaran? Bapak dan Ibu, kita sudah punya bensin dari wortel dan pelumas dari almond. Tapi ada satu masalah besar di zaman modern ini. Serangan cahaya. Setiap hari, mata Anda dipukul habis-habisan oleh sinar biru dari layar HP, televisi, dan lampu LED. Bayangkan mata Anda seperti seorang prajurit di medan perang yang dihujani anak panah, tapi tidak punya perisai. Maka, camilan ketiga ini adalah perisai baja Anda, telur rebus. Banyak orang takut makan telur karena isu kolesterol, tapi dengarkan ini baik-baik.
Di dalam kuning telur, Tuhan telah menitipkan dua senyawa ajaib bernama lutein dan zeaxanthin. Secara medis, dua zat ini adalah satu-satunya nutrisi yang mampu menumpuk di bagian makula mata, pusat penglihatan paling tajam kita. Lutein dan zeaxanthin bekerja seperti kacamata hitam internal. Mereka menyerap energi tinggi dari sinar biru sebelum cahaya itu sempat merusak syaraf mata Anda. Tanpa perisai ini, sel-sel syaraf mata Anda akan terbakar dan mati, yang dalam dunia medis disebut degenerasi makula. Akibatnya, pandangan tengah Anda akan menghitam dan itu sulit sekali diobati. Tips dokter, mengapa harus telur rebus? Karena proses merebus menjaga struktur lemak sehat di dalam kuning telur tetap utuh. Jangan digoreng sampai kering, karena panas minyak yang berlebihan akan merusak lutein yang berharga itu. Satu butir telur rebus setiap pagi bukan hanya memberi Anda protein untuk otot, tapi juga memasang perisai baja agar Anda tetap bisa melihat wajah cucu dan membaca kitab suci dengan tajam hingga usia 90 tahun. Namun, perisai yang kuat saja tidak cukup jika logistiknya macet. Disinilah peran camilan keempat kita yang sangat merakyat, kacang hijau. Bapak dan Ibu, mata adalah organ dengan pembuluh darah paling kecil dan paling halus di seluruh tubuh manusia. Jika aliran darah ke mata terganggu sedikit saja, maka nutrisi tidak sampai dan sampah metabolisme di mata tidak bisa dibuang. Akhirnya, mata menjadi lelah, berat, dan pandangan perlahan meredup seperti lampu yang kekurangan aliran listrik. Kacang hijau adalah pahlawan bagi pembuluh darah mata. Ia kaya akan zinc dan vitamin C dosis tinggi. Zinc bertugas sebagai kurir yang menjemput vitamin A dari hati untuk diantarkan ke retina. Tanpa zinc dari kacang hijau, wortel yang Anda makan sebanyak apapun tidak akan sampai ke mata Anda. Selain itu, kacang hijau mengandung flavonoid yang membantu melenturkan pembuluh darah yang kaku. Bagi Anda yang memiliki riwayat darah tinggi atau diabetes, pembuluh darah mata biasanya rapuh dan mudah pecah. Kacang hijau membantu memperkuat dinding pembuluh darah tersebut agar aliran oksigen ke mata tetap lancar. Rahasia pengolahan. Banyak lansia yang salah kaprah. Mereka makan bubur kacang hijau, tapi dicampur santan kental dan gula pasir segunung. Bukannya sehat, mata malah makin buram karena gula darah melonjak. Cara yang benar, rebus kacang hijau hingga pecah. Tambahkan jahe untuk kehangatan dan gunakan gula aren atau sedikit madu saja. Minum air rebusannya dan makan kacangnya sebagai camilan sore. Ini adalah cara termurah dan ternikmat untuk memastikan jalur logistik nutrisi ke mata Anda tetap terbuka lebar tanpa hambatan. Ingat, mata yang jernih adalah hasil dari aliran darah yang bersih. Jika perisai Anda kuat dari telur dan aliran darah Anda lancar dari kacang hijau, maka penyakit mata seperti glaukoma dan katarak akan segan mendekat. Setelah ini, kita akan masuk ke bagian yang paling saya sukai. Ada satu camilan yang warnanya sangat cantik, ungu pekat, yang ternyata punya kekuatan anti racun 10 kali lebih hebat dari vitamin biasa. Penasaran apa itu? Tetap di sini. Bapak dan Ibu, kita sampai pada bagian yang paling krusial. Jika di bab sebelumnya kita membahas perisai dan aliran darah, sekarang kita akan mendatangkan pasukan khusus yang bertugas melakukan reparasi atau perbaikan sel yang sudah rusak. Kita hidup di dunia yang penuh radiasi dan polusi. Jika sel mata yang rusak tidak segera diperbaiki, maka kerusakan itu akan menjadi permanen. Inilah fungsi dari trio anti radiasi, ubi ungu, jagung, dan pepaya. Mari kita mulai dengan yang paling perkasa, ubi ungu. Jangan pernah meremehkan makanan kampung yang satu ini. Di dalam dunia medis, warna ungu pekat pada ubi ini adalah tanda adanya antosianin dalam kadar yang sangat tinggi. Antosianin adalah antioksidan yang kekuatannya berkali-kali lipat lebih hebat daripada vitamin C biasa. Bapak dan Ibu, setiap kali mata Anda terpapar polusi asap kendaraan, radikal bebas dari gorengan, atau radiasi sinar UV matahari, sel mata Anda mengalami stres.
Antosianin bekerja seperti tim pemadam kebakaran yang memadamkan api stres tersebut sebelum saraf mata Anda hangus. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa ubi ungu sangat efektif membantu penderita glaukoma karena ia membantu menurunkan tekanan stres pada bola mata. Cara terbaik adalah dikukus atau dipanggang dengan kulitnya. Mengapa? Karena nutrisi anti radiasi paling banyak ada tepat di bawah kulitnya. Jadikan ubi ungu sebagai pengganti nasi atau camilan sore. Rasanya manis alami, bikin kenyang, dan yang paling penting, ia bekerja membuang racun atau detoksifikasi di retina Anda setiap malam saat Anda tidur. Selanjutnya, anggota trio yang kedua, jagung manis. Kenapa jagung penting untuk lansia? Jagung adalah sumber alami lutein dan zeaxanthin yang paling mudah diserap tubuh selain telur. Jika telur adalah perisainya, maka jagung adalah kacamata hitam internal Anda. Coba perhatikan, kenapa banyak lansia kalau keluar rumah di siang hari sering merasa silau atau matanya langsung berair? Itu tanda pigmen pelindung di mata Anda sudah menipis. Jagung membantu menebalkan kembali lapisan pigmen tersebut. Ia memfilter cahaya matahari yang jahat dan mengubahnya menjadi cahaya yang lembut bagi saraf mata kita. Jagung juga mengandung serat tinggi yang menjaga gula darah Anda tetap stabil. Ingat, gula darah yang stabil adalah kunci agar pembuluh darah di mata tidak pecah. Makanlah jagung rebus 1 tongkol setiap 2 hari sekali. Tapi ingat, jangan diolesi margarin atau garam berlebih. Biarkan rasa manis alaminya menyehatkan mata Anda. Terakhir, pelengkap trio ini adalah buah yang sering dianggap remeh karena harganya murah. Pepaya. Bagi lansia, musuh terbesar selain buram adalah mata kering. Mata yang terasa seperti ada pasirnya, gampang merah dan perih. Pepaya mengandung vitamin A dan C yang sangat melimpah, tapi rahasia sebenarnya ada pada enzim papain. Enzim ini membantu melancarkan sirkulasi cairan di dalam bola mata. Pepaya memastikan mata Anda tetap basah dan terlumasi dengan alami dari dalam. Tanpa kelembaban yang cukup, lensa mata akan lebih cepat mengeruh. Pepaya juga membantu mempercepat regenerasi sel retina yang kelelahan setelah seharian menatap TV atau HP. Rahasia dokter? Makanlah 1 potong pepaya setiap pagi saat perut masih kosong. Ini tidak hanya menjernihkan mata, tapi juga melancarkan pencernaan. Ingat, usus yang sehat akan menyerap nutrisi untuk mata dengan lebih maksimal. Jika usus Anda kotor karena sembelit, nutrisi hebat dari wortel atau almond tadi tidak akan pernah sampai ke mata Anda. Bapak dan Ibu, trio anti radiasi ini, ubi ungu, jagung, dan pepaya, adalah kombinasi murah meriah, namun memiliki efek greget yang luar biasa. Jika Anda rutin mengonsumsi ketiganya bergantian, jangan kaget jika dalam beberapa minggu Anda merasa warna-warna di sekitar Anda tampak lebih tajam, warna hijau daun tampak lebih hijau, dan langit biru tampak lebih jernih. Itu tandanya sel mata Anda sudah kembali segar. Tapi tunggu, semua camilan ini akan sia-sia jika Anda masih melakukan satu kebiasaan buruk di malam hari yang merusak mata dalam hitungan detik. Apa itu? Saya akan bongkar di bab terakhir bersama protokol kesehatan mata yang wajib Anda ikuti. Bapak dan Ibu, kita sudah mengisi piring kita dengan 7 camilan ajaib. Tapi izinkan saya jujur sebagai dokter. Nutrisi hebat tidak akan bekerja maksimal jika kebiasaan buruk Anda masih merusak mata setiap detik. Ibarat Anda mengisi bensin super, tapi mesin mobilnya sengaja Anda tabrakan ke tembok setiap hari. Mesin itu tetap akan hancur. Lalu, apa tembok yang sering kita tabrak? Kebiasaan menatap layar HP atau TV tanpa henti. Di dunia medis, kita mengenal protokol 20-20-20. Ini adalah nafas buatan bagi otot mata Anda. Caranya sangat mudah. Setiap 20 menit Anda menatap layar HP atau TV, berhentilah sejenak. Alihkan pandangan Anda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter keluar jendela atau benda yang jauh selama 20 detik saja. Mengapa ini penting? Karena otot mata kita seperti karet. Jika ditarik terus untuk melihat jarak dekat, karet itu akan kendor dan kehilangan fokusnya.
Dengan melihat jarak jauh setiap 20 menit, Anda sedang menistirahatkan otot mata agar kembali elastis. Jika Anda disiplin melakukan ini, rasa pusing di dahi dan mata yang terasa ketarik akan hilang seketika. Selanjutnya adalah ritual tidur. Bapak dan Ibu, proses penyembuhan mata yang sesungguhnya terjadi saat Anda terlelap. Namun, banyak lansia yang melakukan kesalahan fatal, main HP di dalam kamar yang gelap gulita sebelum tidur. Cahaya biru dari HP di ruang gelap adalah bom atom bagi makula Anda. Ia merusak saraf mata jauh lebih cepat daripada saat siang hari. Selain itu, perhatikan posisi tidur Anda. Jangan tidur tengkurap. Tidur tengkurap meningkatkan tekanan bola mata secara drastis yang bisa memicu glaukoma, pencuri penglihatan nomor 1 yang tidak ada obatnya jika sudah parah. Posisikan kepala sedikit lebih tinggi dari dada menggunakan bantal yang nyaman agar aliran darah dari mata kembali ke jantung dengan lancar. Bapak dan Ibu, kesehatan mata adalah anugerah yang sering baru kita hargai saat ia mulai menghilang. Bayangkan betapa indahnya jika di masa tua ini kita tetap bisa melihat senyum anak cucu dengan jernih, bisa membaca ayat-ayat suci dengan lancar tanpa bantuan kaca pembesar, dan bisa menikmati indahnya senja tanpa rasa takut akan kegelapan. 7 camilan tadi, wortel, almond, telur, kacang hijau, ubi ungu, jagung, dan pepaya bukan sekedar makanan. Mereka adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan atas titipan indera penglihatan ini. Mulailah hari ini, satu langkah kecil saja. Ganti gorengan Anda dengan ubi ungu. Ganti suplemen mahal Anda dengan wortel kukus. Saya, Dr. Darmawan, ingin melihat Anda tetap sehat dan produktif. Jangan biarkan mata yang buram membatasi kebahagiaan masa tua Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like dan bagikan kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang berjuang dengan masalah yang sama. Satu kali klik bagikan dari Anda mungkin bisa menyelamatkan penglihatan seseorang dari meja operasi. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Karena mata yang terang adalah jendela hati yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.